Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 13 April 2022 dalam Pekan Suci. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4-9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapa yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Karena Engkaulah ya Tuhan, aku menanggung celah. Karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku. Menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demi kasih setiamu
mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru. Waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya,
Engkau telah mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pengkhianatan Yudas. Salah siapa? Renungan dibawakan oleh Renata Putri. Situasi yang terjadi pada malam perjamuan dalam Injil hari ini mungkin adalah situasi yang pernah kita rasakan dalam kehidupan kita. Seperti seseorang yang lebih tua dari kita, misalnya orang tua, guru, atau mungkin bos kita, tiba-tiba mengumumkan suatu masalah dan bertanya siapa yang bertanggung jawab atas masalah itu. Bagi orang yang tidak bersalah, ia akan menengok kanan kiri, penasaran siapa pelakunya, atau mungkin ia mau tahu lebih lanjut detail dari masalah tersebut. Sementara bagi si pelaku, ia akan berkeringat dingin, entah ia akan mengaku atau justru ia mau memastikan tindakannya tidak ketahuan. Ibu bapak, saudari-saudara, dan rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu dalam Injil hari ini siapa yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai pengkhianat, yaitu Yudas. Dalam kisah ini, Yudas mengajukan pertanyaan yang lebih mirip sebagai pernyataan seolah-olah mau menguji Yesus. Apakah Yesus tahu tentang perbuatannya? "Bukan aku ya, Rabi," ujarnya. Perkataan Yudas ini bukan hal yang aneh sebenarnya, karena memang dialah pelakunya. Yang aneh adalah hal yang sama ini juga diajukan oleh murid-murid lainnya. Tanggapan murid-murid yang lain pada pernyataan Yesus ini sebenarnya menunjukkan bagaimana mereka memposisikan diri mereka dalam kelompok murid-murid Yesus. Sebenarnya, apa alasan mereka mengikuti Yesus? Mereka mengikuti Yesus karena percaya bahwa Dia adalah Mesias, Sang Penyelamat. Dengan kata lain, sosok Yesus adalah magnet yang mengumpulkan mereka semua menjadi satu kesatuan. Namun bagaimana sikap mereka pada anggota mereka, pada murid-murid yang lain yang juga mengikuti Yesus? Tanggapan mereka dalam Injil hari ini menjawab itu semua. Segera setelah Yesus mengumumkan keberadaan pengkhianat, mereka satu persatu berkata pada Yesus, "Bukan aku ya, Tuhan." Itu adalah suatu pertanyaan yang egois. Daripada berfokus pada adanya keretakan dalam komunitas mereka lebih sibuk memikirkan ketidakbersalahan diri sendiri. Mereka masing-masing sibuk menunjukkan pada Yesus bahwa mereka itu bersih, tidak bersalah, dan setia pada Yesus. Padahal yang penting adalah mencari siapa dari antara mereka yang berbuat salah atau akan berbuat salah, agar suatu tragedi bisa dicegah. Kalau kita melihat seperti ini, maka pengkhianatan Yudas bukan hanya tanggung jawab dia seorang, melainkan juga tanggung jawab ke-11 murid lainnya. Hal yang sama bisa kita lihat dalam komunitas-komunitas kita sendiri. Bagaimanakah sikap kita dalam berkomunitas? Apakah kita bersedia membantu satu sama lain? Atau kita sebenarnya hanya berjalan sendiri-sendiri dan komunitas itu hanya sekedar label? Apa tindakan kita saat melihat anggota kelompok kita akan berbuat suatu kesalahan? Membiarkannya saja supaya ia terjerumus
sehingga saingan berkurang, atau kita mengingatkannya demi kebaikan bersama? Bagaimana sikap kita saat komunitas kita didera masalah? Apakah kita ikut terlibat untuk mencari solusi atau mengepak barang dan menyelamatkan diri sendiri? Mari, di momen Pekan Suci ini, kita semua bergandengan tangan, bersikap selayaknya sebagai suatu komunitas dengan Kristus sebagai kepalanya, dengan saling membantu satu sama lain dan tidak berusaha menonjolkan diri sendiri, tetapi mendorong kepentingan bersama supaya kehendak Tuhan bisa terlaksana di dunia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menciptakan manusia bukan untuk hidup seorang diri, melainkan untuk bertumbuh bersama-sama dan menolong satu sama lain. Bimbinglah kami, supaya tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mau bersama-sama memikul tanggung jawab, mau peka terhadap situasi di sekitar kami, dan mau bergerak demi kepentingan bersama. Doa ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan kami yang sudah menebus kami kini dan sepanjang masa. Amin.